Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat pagi. Salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan selalu optimis menjalani kehidupan. Walaupun mungkin kita yang datang beribadah dengan berbagai pergumulan persoalan kehidupan. Tapi kita tetap tersenyum karena kita memiliki Allah yang besar, yang lebih besar dari pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Allah Immanuel, Allah yang setia menyertai kita apapun yang kita alami saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita pada saat ini menceritakan tentang Elia yang diangkat ke surga. Diangkat dengan kereta api dalam angin badai. Siapa Elia? Sehingga dia mengalami dan tidak mengalami kematian. Dan bersama dengan Henokh mereka diangkat ke sorga. Elia kita tahu adalah seorang nabi. Dia berasal dari Tisbe, yaitu dari Gilead. Elia artinya Allahku adalah Tuhan. Ketika ia menjalankan tugas sebagai nabi, itu dalam kepemimpinan Raja Ahab yang jahat. Ia pernah diberi makan oleh burung gagak. Ia setia dalam tugas dan tanggung jawabnya. Dan dikatakan bahwa ia adalah seorang nabi yang berjalan bersama Tuhan sampai tentunya akhir hidupnya. Ia juga pernah mewakili kita ketika ia sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia sempat pernah mengalami depresi. Artinya ketika kita juga ada dalam pergumulan dan persoalan, kita juga mungkin pernah mengalami stres bahkan sampai depresi. Tetapi kita tahu bahwa dia seorang yang nabi, yang setia menjalankan tugas sampai selesai. Sampai waktu Tuhan memanggilnya. Kemudian dalam bacaan ini juga bercerita panjang lebar tentang Elisa. Tentang seorang yang dimentori oleh Elia. Elisa adalah seorang yang setia kepada Elia yang telah membimbing dan mempersiapkannya sesuai dengan permintaan Tuhan. Di mana ia yang akan menggantikan Elia untuk menjadi nabi. Kita bisa baca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Jadi Elia disuruh untuk menjadi mentor bagi Elisa, mempersiapkan dia, membimbing dia untuk melanjutkan tugas Elia sebagai seorang nabi. Dikatakan bahwa Elisa juga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan dalam bacaan ini ketika Elia hendak naik ke sorga, ia disuruh Tuhan untuk berjalan ke tempat-tempat yang ditunjukkannya. Seperti ke Gilgal, Bethel, dan Yeriko. Di kota-kota ini ternyata berdiam juga nabi-nabi. Dan ketika nabi-nabi ini bertemu dengan Elisa, mereka selalu menyampaikan berita bahwa Elia akan diambil oleh Tuhan. Menariknya Bapak Ibu Saudara,
Setiap para nabi menyampaikan tentang Elia, Elisa selalu menjawab. Ia sudah mengetahuinya. Dan ia menyuruh mereka untuk diam. Begitu pula ketika Elia bermohon kepada Elisa untuk tinggal di tempat, tidak usah mengikutinya. Ia selalu menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, aku tidak akan meninggalkan engkau. Di sini dia menunjukkan kesetiaan mendampingi Elia. Sampai pada akhirnya ia terangkat ke sorga. Di sini dia menunjukkan bahwa dia tetap akan ada untuk menopang Elia. Dengan pernyataan ini dia mau menyatakan bahwa dia adalah sahabat yang setia. Sampai akhir hidup dia ada bersama dengan Elia. Pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan oleh Elia untuk mempersiapkan dia menggantikan sebagai nabi itu sangat diperhatikan dan diterima oleh Elisa. Elisa membuktikan bahwa dia bukan hanya menerima kebaikan, dia bukan hanya menerima dimentoring oleh Elia, tapi dia membuktikan menjadi sahabat ketika Elia akan berakhir tugas dan tanggung jawabnya. Artinya dia membuktikan sebagai seorang sahabat yang sejati, yang setia sampai akhir. Dia menunjukkan sikap konsisten, kesetiaan dan loyalitas pada Elia sebagai mentor tapi juga sebagai pemimpin yang mempersiapkan dia kemudian menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan Bapak Ibu, atas kesetiaan Elisa ini kita bisa jumpai dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat padamu. Jadi atas kesetiaan Elisa bilang, minta apa saja. Karena bagi Elia, orang-orang yang setia pantas untuk dipercayakan sesuatu yang tentunya yang bermanfaat. Yang membawa orang yang setia ini tetap setia, tetap konsisten. Dan dalam ayatnya yang dalam kalimat selanjutnya jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Jadi inilah yang diminta oleh Elia. Dan memang jawab Elia ini tidak mudah. Karena untuk mendapatkan 2 bagian dari rohmu, dari roh Elia yang membuat Elia itu betul-betul semangat melayani Tuhan. Setia sampai akhir. Kendati pun nyawa jadi taruhan karena kita tahu bagaimana dia membawa orang Israel untuk kembali kepada Tuhan setelah mereka menyembah Baal. Tantangan dari mereka yang menyembah umat Israel menyembah Baal itu luar biasa, nyawa jadi taruhan. Tapi tetap setia. Tidak kemudian menjadi mundur, tidak kemudian bilang, kok setelah terima pelayanan masalah demi masalah datang. Dulu aman-aman aja. Kok setelah melayani sudah lakukan yang baik, ada saja orang mencibir. Ada saja kata-kata yang menyerang, yang menjatuhkan. Banyak kali kan dalam pelayanan kita menjumpai hal seperti itu dan bahwa banyak yang mundur, yang kemudian bilang aku tidak mau melayani, itu juga kita jumpai.
Tapi Elia tidak demikian. Dan ayat 10, berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Dan rupanya kalau kita lihat bacaan selanjutnya, dia diperkenankan untuk menyaksikan Elia naik ke sorga. Dan apa yang dia minta itu dikaruniakan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran yang kita dapatkan dari bacaan Alkitab ini? Yang pertama, kita lihat bagaimana transisi kepemimpinan yang dilakukan oleh Elia kepada Elisa. Dimulai dengan ia mempersiapkan Elisa sesuai dengan permintaan Tuhan. Dan bagaimana Elisa membina hubungan sebagai senior dengan junior yang luar biasa. Yang membuatkan kita tahu bagaimana Elisa juga memiliki semangat yang luar biasa yang sama dengan Elia dalam menyampaikan suara kenabian. Walaupun kita tahu tantangan juga tidak mudah dihadapi oleh Elisa. Kalau kita melihat dari bacaan-bacaan mulai dari 1 Raja-Raja, itu kita jumpai di sana bagaimana Elia mempersiapkan Elisa sedemikian rupa. Dan Elisa sedia belajar, menyaksikan bagaimana Elia melayani dengan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, dan kita tahu bahwa dengan apa yang ditunjukkan oleh Elia benar-benar mempersiapkan dan menjadikan Elisa sebagai pelayan, sebagai nabi yang tidak kurang semangat dalam melayani. Maka pesan untuk kita, kehadiran kita sebagai gereja juga penting untuk mempersiapkan generasi yang akan melanjutkan pelayanan kita. Anak-anak kita, orang muda kita. Yang senior, mari persiapkan. Tunjukkan teladan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Saling berbagi, juga tidak saling bersaing. Dan jangan ada gap di antara senior dan junior. Keberhasilan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh keberhasilan kepemimpinan Elisa itu tidak lepas dari bagaimana Elia mempersiapkan menjadi mentor yang baik bagi Elisa. Keberhasilan kepemimpinan tergantung pada regenerasi yang baik. Kita tahu bahwa menjadi pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi menjadi pemimpin itu dibentuk. Pemimpin yang baik hasil dari bimbingan yang baik. Pemimpin yang dihasilkan cakap dalam melaksanakan tugasnya, setia, itu tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman mereka yang memimpin. Itu membimbing mereka yang tidak memiliki pengalaman. Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang hebat? Tentunya. Dan pemimpin yang hebat tidak terlepas dari siapa yang membentuknya. Yaitu mentornya. Elisa setia dengan dia belajar dari Elia. Dia setia sampai akhir, siap untuk menghadapi tantangan dan tetap dapat menyampaikan suara kenabiannya, kendati pun nyawa menjadi taruhan. Yang kedua, tentunya kita semua
memiliki harapan anak-anak kita itu menjadi pemimpin masa depan. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti akan melanjutkan tugas kepemimpinan selaku gereja, sebagai gereja, tapi juga dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu menjadi panggilan kita sebagai orang tua tentunya yang terutama bimbinglah mereka untuk menjadi pemimpin. Berikanlah kesempatan bagi mereka, berikan kepercayaan kepada mereka. Itu mulai dari keluarga, setelah itu di gereja. Bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan menjadi pemimpin masa depan yang lebih hebat kalau kita juga yang senior. Itu tidak mempersiapkan generasi penerus. Yang pasti Bapak Ibu Saudara disadari suka atau tidak suka bahwa apapun jabatan kita di gereja, di lembaga-lembaga kemasyarakatan, satu saat itu akan kita alihkan kepada generasi selanjutnya. Kita tidak akan selalu ada menjadi diaken, penatua, pendeta. Kita tidak selalu ada dengan jabatan di kemasyarakatan yang ada. Di masyarakat. Karena satu saat bahwa itu akan beralih kepada mereka yang akan menggantikan kita. Jadi adalah tugas kita selaku gereja, tapi tentunya dimulai dari keluarga, mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari dalam keluarga. Nah tentunya dibutuhkan orang-orang tua yang memahami panggilan di tengah-tengah keluarganya. Kita bukan sekedar orang tua yang dititipkan anak, kita besarkan, pokoknya kita kasih makan, kita kasih minum. Tapi lebih daripada itu, persiapkan mereka. Jadi orang tua yang bijaksana, menjadi mentor bagi anak-anak kita. Niscaya Bapak Ibu Saudara, generasi-generasi yang nanti akan melanjutkan tugas kepemimpinan kita. Seperti Elisa. Kita tahu bahwa Elisa dibandingkan dengan Elia, itu dia banyak melakukan karya lebih dari Elia. Mujizat-mujizat 2 kali lipat yang dilakukan oleh Elisa. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin juga bagi kita. Anak-anak kita akan lebih dari kita. Mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dia melesat jauh ke depan. Artinya dia jauh lebih maju dari kita. Kemudian yang kedua, belajar dari Elisa, dia setia kepada mentornya. Tapi tentunya terutama kepada Tuhan. Mari setialah kepada mereka yang mengajarkan dan membimbing kita untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang memiliki masa depan. Dengarlah dengan setia semua pengajaran-pengajaran positif yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Dan yang berikut, sebagaimana Elisa setia dalam panggilan pelayanan, mari setialah. Apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, jangan pernah mundur. Karena tantangan pergumulan itu adalah sebuah proses membentuk kita untuk menjadi pelayan yang setia. Sebab bagaimana kita menjadi pelayan yang setia, konsisten, loyal kepada Tuhan, kalau kita tidak pernah melewati sebuah proses pembentukan yang melatih kita. Karena kita tahu tantangan, pergumulan adalah latihan untuk menjadikan kita pribadi yang kuat. Dan tahu artinya setia kepada Tuhan. Dan yang berikut, kenaikan Elia ke sorga. Memang hanya 2 orang yang mengalami itu. Umumnya bahkan kita untuk beralih pada kehidupan yang sesungguhnya itu akan melewati proses kematian. Tapi dengan naiknya Elia, Henok ke sorga mau menunjukkan sisi kehidupan lain bagi kita manusia. Di mana mau menyatakan kepada kita setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang sesungguhnya di sorga.
Karena dikatakan Elia Henok dijemput. Elia oleh kereta api yang bernyala-nyala. Dia naik ke sorga. Artinya bahwa kita untuk berpindah ke sana akan melewati kematian. Tetapi kematian jelas bukan akhir dari kehidupan. Sebab ada kehidupan yang akan datang setelah kematian. Oleh karena itu, kalau kita belajar dari Elia dan Elisa, hiduplah bukan hanya untuk hidup yang sekarang. Kalau Tuhan kasih tugas tanggung jawab ya untuk melayani, kerjakanlah itu bagi hidup yang kekal. Apapun profesi yang Tuhan percayakan bagi kita, jabatan yang Tuhan percayakan bagi kita, kerjakanlah itu bagi kehidupan yang kekal. Sehingga walaupun kita hidup sementara, dan apa yang kita kerjakan di dunia ini kita tahu sementara. Tapi kita tahu bahwa hidup yang kekal Dia persiapkan, Dia sudah sediakan untuk kita ketika kita hidup sekarang, tetapi kita hidup bagi kehidupan yang akan datang. Artinya selagi Tuhan kasih kesempatan untuk kita hidup, apapun profesi kita melihat itu sebagai pekerjaan yang harus kita lakukan. Karena di kehidupan inilah kita melakukan persiapan-persiapan lewat apa yang kita kerjakan untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Sebab bagaimana nanti, apakah kita akan menikmati kehidupan yang kekal, sangat ditentukan dengan bagaimana kehidupan kita sekarang. Jadi jangan nanti berpikir untuk mengerjakan kehidupan sekarang bernilai untuk hidup yang kekal. Nanti kalau sudah mati di seberang sana, di kehidupan sekarang Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan bilang kan hidup ini kan cuman sementara, cuman satu kali. Ya memang cuman sebentar dan satu kali saja. Dan setelah itu kita akan beralih dari kehidupan yang fana ini pada kehidupan yang sesungguhnya. Karena cuma sekali, ya tentunya kita jangan semau gue atas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan setia. Sehingga manakala Dia memanggil kita seperti Elia, ya kita tidak mengalami peristiwa naik ke sorga seperti Elia. Tapi manakala Dia datang kembali, Dia memanggil kita atau Dia menjumpai kita, Dia mendapati kita itu setia. Dia mendapati kita melakukan pekerjaannya. Ingat, selama hari siang, selama kita dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan, kita dapat mengerjakan pekerjaan Dia. Kalau sudah mati, selesai. Tidak ada istilah bagi kita, oh nanti kalau sudah mati kita mau mengerjakan pekerjaan Dia. Selama hari siang. Kalau kita anak-anak dalam keluarga, mari jadi anak-anak yang memuliakan, menghormati orang tua di dalam Tuhan. Walaupun ada yang tanya, Bu kalau orang tua itu brengsek, sebrengsek-brengseknya orang tua, kepatuhan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan tetap kita harus menghormatinya. Karena Alkitab bilang, anak-anak yang menghormati, memuliakan orang tua dalam Tuhan itu diberkati. Itu firman bilang. Kalau kita jadi suami dalam keluarga, jadilah pemimpin dalam keluarga yang akan melindungi istri dan anak-anaknya. Yang mengasihi istri dan anak-anaknya. Yang sedia berkorban demi istri dan anak-anaknya, bukan bagaimana mengorbankan istri dan anak-anaknya demi kepentingan dan ambisi kita sebagai seorang suami, demi egoisme dan egosentris kita. Kalau kita jadi istri, jadi istilah yang tunduk dan hormat kepada suami. Tunduk dalam segala hal, sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau suami suruh mencuri, janganlah.
Kita harus lebih takut sama Tuhan kan? Gitu. Tunduk hormat. Bukan pada apa yang dapat diberikan oleh suami kita. Oleh kekasih hati kita. Karena kalau kita mau tunduk dan hormat hanya pada apa yang bisa dilakukan, diberikan oleh suami, tidak akan pernah ada penundukan. Kalau suami sudah tidak bisa beri apa-apa buat kita, ya kita mulai bilang ini sutari. Kita buat suami-suami kita, takut istri. Itu tidak benar. Karena istri harus tunduk kepada suami. Jadi jangan buat kemudian suami harus takut kepada kita. Kalau dia mencintai kita, dia melakukan apa saja untuk menyenangkan kita, tentunya yang tidak bertentangan dengan firman, itu bagian dari ketaatannya kepada Tuhan. Dia mencintai istrinya dan sedia melakukan apa saja yang terbaik bagi istrinya. Ya itu bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Bukan karena dia takut istri. Kalau kita jadi orang tua, tadi dibilang tadi. Jadilah mentor bagi anak-anak kita. Kan semua kita orang tua kan rindu anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Iya kan? Perhatikan bagaimana orang tua itu berjuang bagi kita anak-anak. Apapun dia akan lakukan supaya apa sebenarnya supaya kita anak-anak itu lebih baik dari mereka. Jadi mari nyatakan, wujudkan bagaimana kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana kita membawa anak-anak kita pada harapan dan kerinduan kita. Dengan membimbing mereka dengan penuh cinta kasih dan menempatkan mereka di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anugerah terindah yang bukan hanya membuat keturunan kita itu bisa nanti lanjut, tapi lebih daripada itu untuk menjadikan mereka pribadi-pribadi yang setia kepada Tuhan, pemimpin masa depan, pemimpin gereja Tuhan dan pemimpin di masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semoga kita diberkati dengan firman-Nya. Lakukanlah, kerjakanlah apa saja yang membawa kita. Artinya kerjakanlah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah karuniakan bagi kita. Sampai pada akhirnya Ia datang dan Ia bilang kepada kita, bahagialah kita semua karena kita didapatinya setia. Amin.